Di zaman modern ini, hampir semua aspek kehidupan tak luput dari yang namanya asuransi. Ada asuransi jiwa, kesehatan, kendaraan, bahkan hewan peliharaan. Pertanyaannya, bagaimana Islam memandang asuransi? Boleh nggak sih umat Islam ikut asuransi? Ini penjelasan lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Suara Zikra Channel. Alhamdulillah, masih diberi nikmat iman dan kesehatan. Karenanya, marilah kita isi hari ini dengan ilmu dan inspirasi yang mendekatkan diri kepada Allah. Sahabat Suara Zikra yang dirahmati Allah, asuransi, satu kata yang akrab di telinga kita hari ini. Hampir setiap orang yang bekerja, punya kendaraan, rumah, bahkan keluarga, ditawari atau merasa butuh asuransi. Tapi sebagai Muslim, kita tidak hanya bertanya, apakah ini penting? Kita juga bertanya, apakah ini halal? Mari kita telusuri bersama asuransi dalam pandangan Islam. Asuransi secara umum adalah akad antara dua pihak. Satu pihak, peserta asuransi, membayar sejumlah premi. Pihak lainnya, perusahaan asuransi berjanji akan memberikan ganti rugi jika suatu risiko tertentu terjadi. Namun dalam perspektif Islam, kita tidak hanya melihat manfaat. Kita melihat akad, niat, dan prosesnya. Islam adalah agama yang sangat menghargai usaha dan ikhtiar, termasuk ikhtiar melindungi diri dari kerugian. Di sisi lain, Islam menetapkan aturan tegas dalam setiap transaksi, yakni harus bebas dari riba, bunga atau keuntungan haram, gharar, ketidakjelasan yang bisa merugikan, dan maisir, spekulasi atau judi. Maka pertanyaannya, apakah asuransi dengan sistem premi dan klaim memenuhi prinsip syariah atau justru melanggarnya? Mayoritas ulama melarang asuransi konvensional karena mengandung unsur gharar, ketidakjelasan kapan risiko terjadi dan bagaimana pembayaran klaimnya. Maisir, spekulatif. Peserta bisa untung besar atau rugi tanpa imbalan apapun. Riba, premi biasanya diinvestasikan di bank berbasis bunga. Majelis Ulama Indonesia, MUI, dalam Fatwa nomor 21/DSN-MUI/10 Romawi/2001 menyebutkan, asuransi konvensional hukumnya haram karena mengandung unsur gharar, maisir dan riba. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Fiqih Islam wa Adillatuhu menyebutkan, asuransi konvensional termasuk muamalah yang batil karena berbasis spekulasi dan keuntungan yang tidak jelas. Sebagai solusi, para ulama merancang sistem asuransi syariah, takaful, yang berlandaskan ta'awun, saling tolong-menolong sesama peserta, tabarru, hibah sukarela dari peserta ke dana bersama, akad syariah, akad wakalah, atau mudharabah, bukan jual beli untung rugi. Ta'awun merupakan sebuah nilai luhur yang menjadi pondasi spiritual asuransi syariah. Sebagai contoh, seorang petani mengalami gagal panen karena bencana. Lalu, dari dana bersama yang dikumpulkan secara sukarela, ia mendapat bantuan, bukan dari utang, bukan dari perusahaan, tapi dari sesama peserta yang juga ikut berkontribusi. Ta'awun mengubah asuransi dari transaksi menjadi ibadah sosial, dari sekadar perlindungan menjadi wujud kasih sayang umat Islam satu sama lain. Ini sesuai dengan Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Konsep tolong-menolong, saling menanggung risiko, dan solidaritas sosial
sudah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak dulu. Dalam hadis, beliau bersabda, "Barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan menghilangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat." Hadis riwayat Muslim. Dan dalam hadis lainnya, kaum muslimin itu saling bertanggung jawab satu sama lain, laksana satu tubuh. Jika satu bagian sakit, seluruh tubuh ikut merasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Asuransi syariah dijalankan dengan prinsip peserta menyumbangkan dana ke dalam pool tabarru. Jika terjadi musibah, dana itulah yang digunakan untuk membantu. Perusahaan hanya sebagai pengelola atau wakil, bukan pemilik dana. Investasi dana harus sesuai syariah, tanpa riba atau spekulasi. Melalui tabarru, yang berarti hibah, memberi secara ikhlas tanpa mengharap imbalan. Setiap peserta membayar kontribusi atau premi yang niatnya adalah hibah, bukan transaksi komersial. Dana tabarru dikelola secara terpisah dari dana milik perusahaan. Ketika terjadi klaim, dana yang dibayarkan berasal dari rekening tabarru, bukan dari keuntungan perusahaan. Misalnya, Pak Ahmad, peserta asuransi syariah, mengalami kecelakaan. Dana pengobatannya dibantu oleh dana tabarru. Itulah tabarru bekerja, seperti tangan-tangan yang tak terlihat, saling menopang. Bayangkan, betapa indahnya jika setiap premi yang kita bayarkan bernilai pahala, bukan hanya manfaat. Dalam asuransi syariah, terdapat dua jenis akad utama, yakni akad tabarru dan akad wakalah bil ujrah. Akad tabarru dilakukan antar peserta, bersifat non-komersial, murni tolong-menolong. Setiap peserta memberi sebagian kontribusinya ke dana tabarru sebagai bentuk solidaritas. Akad wakalah bil ujrah, wakalah dengan imbalan, yakni akad antara peserta dan perusahaan asuransi. Peserta mewakilkan pengelolaan dana tabarru kepada perusahaan, dan perusahaan mendapat fee, ujrah atas jasanya, bukan dari klaim peserta. Ada juga akad mudharabah bagi hasil, yaitu akad antara peserta dan perusahaan untuk mengelola dana investasi dari dana tabarru. Hasil keuntungan dibagi berdasarkan nisbah, persentase yang telah disepakati. Akad-akadnya jelas, akad tabarru, wakalah bil ujrah, atau mudharabah. Namun hati-hati, tidak semua produk berlabel syariah benar-benar murni syariah. Pastikan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, DPS, menggunakan akad yang benar, bukan jual beli atau pinjam meminjam, dan tidak ada unsur investasi riba. Ingat, Allah menghalalkan yang jelas dan mengharamkan yang jelas. Yang samar, kita disuruh menjauhinya. Islam mengajarkan kita untuk berikhtiar sebaik mungkin, tapi tetap bertawakal kepada Allah. Berasuransi dalam Islam bukan sekadar melindungi harta, tapi juga menjaga akidah dan kehalalan setiap langkah. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi, jika ingin ikut asuransi, pastikan benar-benar sesuai syariah. Bukan hanya labelnya, tapi akad dan sistemnya. Bagaimana menurutmu, sahabat? Apakah kamu sudah memilih asuransi yang sesuai syariat? Atau masih ragu dengan akad dan sistemnya? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar konten Islami seperti ini bisa menjangkau lebih banyak saudara kita. Semoga Allah memberkahi harta kita, menjaga kita dari musibah, dan menuntun kita pada jalan yang halal dan berkah. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.